Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, pertama dan terutama kali marilah kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berbagai kegiatan di setiap harinya dalam keadaan sehat, aman dan sejahtera. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di barisan pengikut beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya membacakan pidato tentang keutamaan membaca Al-Quran, saya hendak bertanya kepada terlebih dahulu, kapankah terakhir Anda membaca Al-Quran? Apakah tadi pagi, tadi malam, seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu? Sebagian dari kita ada yang alhamdulillah bisa istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Tentu ini adalah hal yang patut disyukuri. Namun, sebagian dari kita ada pula yang bahkan membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Alhamdulillah ini masih lebih yang tidak membaca Al-Quran selama bertahun-tahun juga sangat masih banyak. Satu hal miris yang terjadi pada umat Islam saat ini adalah ketika banyak dari mereka yang menjadi mushaf Al-Quran sebagai penghias rak buku mereka. Debu pada mushaf yang semakin menebal menunjukkan saking lamanya mushaf itu tidak tersentuh, apalagi terbaca. Bahkan tak jarang dijumpai pada rumah-rumah kaum muslimin, beberapa mushaf telah robek dimakan tikus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini adalah musibah yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Hari kiamat adalah hari di mana antara seseorang dengan yang lainnya tidak bisa saling menolong. Orang tua, anak, istri, harta, kedudukan dan juga jabatan tidak bisa lagi diandalkan untuk memberikan pertolongan. Pada hari itu seluruh manusia sibuk memikirkan keselamatan dirinya. Tidak ada satupun di antara mereka yang memperhatikan kecuali kepada dirinya sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya, maka apabila datang suatu yang memekakkan dari tiupan sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu, bapak, serta dari istri dan anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Di saat itu, sungguh beruntung orang yang dahulu rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ketika masing-masing orang sibuk memikirkan keselamatannya di hari itu, maka Al-Quran datang kepadanya dan melapor kepada Allah. Wahai Tuhanku, aku telah membuatnya tidak tidur di malam hari untuk membacaku, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan syafaat kepada para pembacanya. Masya Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah. Tahukah Anda, ternyata pahala kebaikan Al-Quran banyak dapat kita peroleh hanya dalam membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat 10 kalinya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Di saat orang-orang tidak banyak membawa pahala kebaikan di hari kiamat, maka para pembaca Al-Quran akan membawa banyak pahala kebaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja apabila dalam sehari kita membaca Al-Quran setidaknya satu halaman saja, tidak sampai 5 menit. Anggaplah satu halaman terdapat 100 huruf, itu artinya bila kita membaca satu halaman, maka kita telah memperoleh 1000 pahala kebaikan. Masya Allah, sungguh keberuntungan yang besar bagi para pembaca Al-Quran di hari kiamat. Seharusnya kita iri melihat teman-teman kita yang rajin membaca Al-Quran, karena betapa besarnya apa yang akan mereka peroleh pada hari kiamat. Karena itulah saking besarnya pahala membaca Al-Quran sampai Rasulullah SAW membolehkan kita iri dengan orang tersebut. Tujuannya adalah agar kita berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran di siang dan malam hari. Apabila kita tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, tidak pula merenungkannya, lantas bagaimana kita memperoleh petunjuk darinya? Bukankah orang yang tidak memperoleh tunjukan dari Al-Quran adalah orang yang tersesat?
Oleh karena itu, marilah kita rutinkan tilawah dan membaca Al-Quran setiap hari. Coba luangkan waktu setidaknya 10 menit per hari untuk tilawah dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan lupa membaca terjemahan dan juga tafsirnya, agar kita dapat memahami dan mengamalkan ayat yang kita baca. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah dapat menyebabkan ruh kita hidup di sisi Allah. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan atau ceramah yang saya sampaikan. Semoga dapat mengambil hikmahnya atas tersebut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.